harus menunggu hasil berapa yang diperoleh suara pada pemilu mendatang, baru akan menentukan capres. Ini padahal sudah dinanti-nantikan banyak rakyat loh Ibu. Nah itulah yang saya ajarkan, kesabaran revolusioner. Karena saya bilang kepada kader saya, untuk apa sih sebetulnya kalau nanti orang itu dijadikan calon presiden, kamu harus ingat loh, kita mengalami kegetiran dari tahun 97 ketika ada pemilu, ketika PDI sedang dipukul-pukul. PDI loh, bayangkan, ini kan semuanya sebetulnya pembelajaran di dalam demokrasi kita. Dan demokrasi kita saja saya juga tidak tahu, tidak jelas. Benarkah ini demokrasi Pancasila? Katanya konstitusi kita mengatakan, ngomong bla 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 Pancasila. Saya minta pada presiden supaya Pancasila itu dijadikan hari libur saja. Tidak ada. Setiap 1 Juni. Setiap 1 Juni. Saya pikir kenapa? Karena yang ngomong tuh Bung Karno masih alergi. Aduh, ketinggalan zaman deh saya bilang. Nah, ya bagaimana? Rakyatnya tidak dididik dengan baik mengenai pemilu itu apa? Mereka hanya kalau diperlukan untuk ketika akan pilkada. Ini kan saya alami 20 tahun saya repotnya kan urusannya begitu. Nanti di sini mau pilkada, ibu harus datang. Begini, rakyatnya lalu digiring dan sebagainya. Itu waktu Orde Baru kan. Nah sekarang kita, ya saya bilang ya rada maju juga deh, tapi sedikit. Karena kan rakyat nggak digiring-giring lagi. Kalau dulu digiring loh. Oh situ umur berapa ya? Waktu itu. Loh saya kan ngalami kayak apa? Ya saya bilang ini tuh hanya apa? Pro forma waktu Orde Baru. Bolak-balik yang menang ya itu saja. Nah, apa sekarang juga mau seperti itu? Rakyat dong diberi kesempatan, diajarkan dong untuk supaya bagaimana ya, mau milihnya tuh yang mana sih? Tapi kan sekarang elitnya orang melihat bahwa kita bisa membuat apa saja kalau kita merebut kekuasaan. Dan itu memang ada dalam doktrin bahwa di dalam partai politik yang kita rebut itu kan kekuasaan. Persoalannya kekuasaan apa sih? Kekuasaan diri sendiri, itu yang tadinya akhirnya nanti menyentuh seperti dinasti, yang sekarang ribut. Yang saya bilang, loh nanti dulu dong, jangan diomongin urusan dinastinya. Karena ada dinasti juga yang begitu sangat memperhatikan rakyat. Saya mengatakan seperti apa keluarga Kennedy menjadi tauladan, dihormati oleh rakyat Amerika Serikat keseluruhannya. Kenapa? Bayangkan loh, karena keluarga itu menurunkan, memberikan kepada negaranya 3 orang. Dan apa? Itu sampai mati dibunuh loh. Karena bukannya buat kepentingan dia sendiri, bukannya korupsi, bukannya cari duit dan sebagainya. Tidak. Karena suatu idealisme ingin supaya yang namanya meneruskan yang namanya ajaran, yang namanya George Washington, yang namanya Lincoln, untuk supaya rakyat Amerika kan pernah mengalami perang saudara, selatan utara. Ya terpaksa saya harus terangkan, di mana yang namanya di sana juga ada rakyat yang namanya Afro-American, orang yang datang dari kulit hitam. Menurut saya, kalau tidak ada yang mereka itu, belum tentu loh yang namanya Obama ini bisa terpilih sebagai presiden 2 kali. Nah, tapi kalau sekarang dinasti yang sedang dimasukkan ke koran dan sebagainya, ya menurut saya jangan dong begitu. Jadi jangan dipandang negatif dulu dinasti politik, semata-mata hanya dilihat karena hanya mencari orang per orangnya, lalu ajarannya. Baik. Bicara lagi tadi soal pilpres. Jadi konstituen rakyat PDI Perjuangan masih harap sabar dulu menunggu siapa yang nanti akan didorong untuk maju. Bukannya harap sabar dulu, mereka sabar kan yang ribut bukannya mereka. Mana mereka, tanya saja pada DPP saya, datangkah mereka berbondong-bondong teriak-teriak, Bu cepetan Bu cepetan. Dadah. Yang ribut kan kalian, elitnya ingin tahu siapa. Karena partai lain, kita bicara ada 3 partai besar yang lagi-lagi ini menghiasi 3 besar hasil survei. Ada Golkar sudah punya Pak Abu Rizal Bakri.
Demokrat sudah punya ada 11 pilihan Ibu nanti akan dipilih menjadi satu melalui konvensi capresnya. PDI Perjuangan belum ada Ibu, ini dinanti-nantikan. Loh lah ya biar aja loh, partai lain ya urusan partai lain loh. Ini kan urusan PDI Perjuangan. Sudah jelas oleh siapapun dikatakan bahwa akibat dari 97, 97 yaitu tadi saya teruskan, bayangkan. Aneh ya, saya sebagai ketua umum tapi tidak diakui oleh pemerintah, itu bilangnya begini, kamu harus memilih tapi kamu tidak boleh dipilih. Ya saya ya nggak bisa begitu. 99 saya bilang itu adalah euforia PDI Perjuangan. Karena apa? Wah kayaknya terus tiba-tiba rakyat semua cinta PDI Perjuangan. Saya sebagai ketua umum mengatakan ini euforia. Nah jadi 2004 semua tahu, 2009 semua tahu. 2014 mengapa ada sampai sekarang tidak dibuka yang namanya masalah Bank Senturi dan sebagainya. Nah 2014 yang paling penting kan saya bilang, siapkan diri kamu bahwa urusan nanti besok mau pemilu, baru hari ini kalau umpamanya bisa saya canangkan siapa yang akan jadi presidennya, karena toh bola-bali sudah dikatakan sampai bosen bahwa keputusan dari Kongres sampai kemarin diteguhkan lagi di Rakernas 1 nanti yang akan mengumumkan itu ketua umum dan diberi juga suatu kewenangan untuk memilih, memikirkan dan sebagainya nanti setelah selesai yang namanya pemilu legislatif. Ya saya bilang baru diumumkan. Ya sudahlah, tunggu saja, orang nanti juga orang-orangnya itu aja kok. Yang paling penting kan yang namanya kan bagaimana kita langsung tahu oh ini. Dan saya tidak akan pasti memberikan orang yang belum dikenal. Ya lihat saja nanti Jadi siapa. pastinya orang yang sudah dikenal. Kenapa? Pastinya orang yang sudah dikenal dong ya. Ya banyak toh kamu kenalan sama orang. Ya nanti saja lihat. Kan tidak mungkin yang tidak dikenal. Walaupun sudah ada yang mewacanakan duet Megawati Joko Widodo atau Joko Widodo dengan Prananda. Ya biar saja, orang boleh saja dong dengan pikiran masing-masing. Ayo dong. Oke, baik. Terima kasih Ibu Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PDI Perjuangan atas waktunya. Sukses untuk PDI Perjuangan di pemilu mendatang dan juga di Pilpres Ibu. Kita nantikan sama-sama. Ya kita lihat saja lah. Yang penting asal jangan curang ya. Baik Ibu, terima kasih. Dan pemirsa demikian perbincangan kami di Ketum Bicara kali ini bersama Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PDI Perjuangan. Kita jumpa lagi di Ketum Bicara berikutnya.